Semua jumpa lagi dengan YN di sini. Oke, kali ini saya akan bahas ini ya. Rekomendasi HP di bawah 2 juta di akhir tahun 2024. Oke, atau disclaimer dulu. Saya rekomendasikan HP yang ini ya, yang pastinya performanya bagus, nggak lelet. Ataupun kalau ya performanya nggak terlalu bagus, yang penting ini ya fiturnya seperti kayak layarnya bagus, pakai AMOLED. Terus ya gitulah ya. Udah langsung aja ya. Jadi cuy, saya sudah ada 4 HP ini cuy, yang sudah ya saya pegang sendiri lah ya, sudah saya pakai sendiri. Dan rekomendasi yang pertama dimulai dari yang paling kiri dulu ya, soalnya yang saya urutkan berdasarkan ini ya, tanggal rilisnya saja. Ini kalau ada suara yang lewat-lewat harap maklum ya, karena hujan ya. Yaudah, kita langsung aja ya. Dari yang pertama kali rilis yaitu ini ya, Itel P55 5G. Fitur utamanya dia ini ya, dia pakai chipset Dimensity 6080 5G ya, jelasnya dia 5G sendiri dari keempatnya ini, dia 5G sendiri dan chargernya masih 18 watt ya. Dan untuk segi desain dari back covernya sih gini ya, tuh bagus ya, masih bagus. Dan dia matte ya, dia matte-nya enak ini cuy, dia matte-nya enak, nggak meninggalkan sidik jari ya, ya kecuali kalau tangan kita kena lumpur ya, saat kotor baru bisa. Tapi ini enak lah, 95% lah, nggak bakal meninggalkan sidik jari ya, jadi bagus. Kecuali yang bagian ini ya, tuh, bagian yang glossy-nya ini dia yang jelas ya meninggalkan sidik jari ya, tapi kalau yang ini enggak sih. Dan matte-nya enak, dia bener-bener kayak apa ya, frosty gitulah, kayak kaca yang ada burem-buremnya lah, kayak gitulah sensasinya, enak ini cuy. Ini filmnya enak. Terus kalau layar sih dia masih ini ya, masih FHD, masih HD ya, jadi masih 1000 kali 700-an dia resolusinya. Resolusi yang sangat wajar di harga di bawah 2 juta. Cuman ya kelebihannya dia kan di chipsetnya. Dan untuk desain sih dia masih ini ya, bagian poninya dia masih pakai water drop. Jadi ya paling jadul lah ya. Kalau sekarang kan rata-rata dari keempatnya ini kan dia sudah rata-rata sudah pakai tompel ya, cuma ini aja yang pakai poni water drop ini. Oke, kalau dari kelengkapan sih dia bagian atas nggak ada apa-apa ya, tuh polosan ya bagian atas. Nah ini ya, tuh kalau bagian atas dia polosan, dan sampingnya ya masih cukup lengkap, tombol-tombol. Kalau bagian bawah ada speaker, terus ini Type C, ini jack audionya ada, terus dia lubang trinya di sebelah kiri ya. Jadi ya kelebihannya dia cuma di ini ya, di chipsetnya aja, buat game enak. Dan untuk masalah kamera sih sama-sama ya, dari keempatnya sama-sama pakai lensa 50 megapiksel, dan hasilnya sih mirip-mirip ya. Perekaman dia juga bisa 2K juga, dan yang 1080 60 fps juga bisa semua. Jadi nggak akan saya bahas ya untuk masalah kamera, soalnya ya mirip-mirip lah ya. Itu nanti yang saya bahas mungkin ini ya, di settingan gamenya aja. Dan karena nanti ada 91 ini ya yang agak istimewa, saya pakai game Mobile Legends aja. Jadi itu ya. Kalau P55 5G sekali lagi, dia pakai Dimensity, prosesornya dia pakai Dimensity 6080 5G ya, dia 5G sendiri keutamanya dia. Dan dia chargernya cuma ini ya, 18 watt tuh. Dan untuk film back covernya sih enak ya, dia paling ya lumayan lah ya, enak. 90% dia nggak bakal ninggalkan sidik jari, dan pokoknya enak lah ini filenya yang belakang. Sip, itu selesai. Kita lanjut ke yang selanjutnya ya, yang berikutnya. Ini dia cuy, ada Itel RS4 ya, dia pakai Helio G99, dan chargernya paling kencang sendiri yang ini ya, dia pakai charger 45 watt dan sudah bisa bypass charging ya dia. Dan oh ya cuy, lupa kesemuanya ini tombol volumenya ya, yang volumenya itu dia semuanya bisa pakai ini ya, buat trigger ya, volume plus sama minusnya, jadi buat ngegame enak. Dan untuk kelengkapan ini cirinya, nah ini paling spesial sendiri dia ada speakernya ya bagian atas. Terus kalau sampingnya sini sih tombol-tombolnya mesti sama ya, dan kalau bawahnya juga mesti sama. Tuh, kalau sisi sebelah sininya juga sama, cuma dia ada ini ya speaker lagi, jadi dia dual speaker stereo ini cuy, enak suaranya sih. Nah kalau feel genggam sih tinggal dipakai bentar aja udah ini cuy, meninggalkan sidik jari cuy. Gimana ya biar kelihatan ya, ini cuy. Nah kalau Itel RS4 ini ya, tuh dia meninggalkan sidik jari ya masihannya tuh.
meskipun agak apa ini, agak sebenarnya dia campuran glossy sama ini cuy, kayak frost gitu, cuman dia lebih banyak cenderung ke glossy ya. Jadi tuh kelihatan kan, tinggalkan sidik jari ya, tuh. Jadi masih kalau feel genggamnya sih enak yang ini ya, si Etal RS4. Sekarang jreng ini dia ya. Yang baru cuy, Infinix Hot 50 ya. Yang varian ini ya 8128. Sebenarnya ada satu lagi cuy yang 6256. Aneh ya. RAM-nya gede cuy, tapi internetnya kecil. Yang satunya RAM-nya kecil, internetnya gede. Ya tergantung teman-teman sih butuh yang mana. Dan kalau yang ini sudah pakai ini ya, Galileo G100. Ya bedanya sih sama G99 sih, kalau G100 dia kameranya sudah support ini ya, sensor 200-an megapiksel. Nah cuman kalau yang G99 dia kan cuma support sensor kamera yang 100-an megapiksel gitu ya. Jadi itu, dan untuk performa yang lainnya sih masih sama-sama aja. Dan untuk nah ini sih kalau modelnya si Infinix Hot 50 ya, feelnya wah enak ini cuy. Ini belakangnya mid ya, ini mirip ini cuy, midnya mirip Etal P55 5G. Dia 90% ke atas nggak bakal ninggalkan sidik jari ya, kecuali kalau tangan teman-teman ini ya kotor. Dan wah ini memang lebih enak ini ya, si Hot 50 ya, apa karena Infinix ya. Merek aslinya. Nah kalau bagian atasnya gini ya, polosan. Bagian sampingnya tombol-tombol biasa normal, kalau bawahnya sih sama ya, jack, type C, speaker. Terus yang sisi satunya ini ya sama aja ya. Jadi dia mono juga cuy speakernya. Ya kira-kira seperti inilah ya untuk modelnya. Oke, ini ya rekomendasi yang terakhir cuy, yaitu Etal S25. Nah ini yang varian ini ya loh, sama kan 8128. Yang satunya sih 6256 ya. Aneh kalau sekarang cuy, nggak tahu kenapa kok jadi gini. Aduh, yaudah lah ya. Jadi nah bedanya cuy, kalau yang ketiganya ini dia masih pakai layar IPS ya. Nah yang ini dia sudah pakai AMOLED tuh, S25 sudah pakai AMOLED ya. Jadi wah memang gila cuy, harga di bawah 2 juta ya, 1,6 ya sudah dapat AMOLED cuy. Wah cigili HP zaman sekarang ya gini, waduh luar biasa. Dan untuk desainnya sih gini ya, tuh dia ya dia kayak mid, cuman midnya ninggalkan sidik jari ya, mirip-mirip si ini Etal RS4 tuh, modelnya kayak gini. Dan untuk bagian atasnya sih gini ya, polosan ya. Nah kalau polosan sih tandanya dia mono ya speakernya. Dan ini kalau bagian tombol-tombolnya sama, terus bagian bawahnya gini cuy, ada lubang jack sama ini type C, mic sama speaker mono ya. Nah ini lubang SIM-nya sama, tempat SIM-nya. Dan kalau nah Etal RS4 Etal S25 keren cuy. Dia ini ya, kamera selfie-nya kayak ada ring-ringnya gitu tuh, keren ya. Yang lain kan nggak ada ya, tuh polosan hitam semua. Dan dari keempatnya ini cuy, cuma 3 ya yang pakai apa namanya, yang sudah pakai tompel. Yang RS iya, yang Etal P55 5G masih belum ya, dia masih pakai outer drop. Oh namanya juga ini cuy ya, tuh memang ukuran layarnya beda ya, resolusi layar beda, ukurannya juga jadi beda. Jadi kalau kan yang dua ini agak compact ya, tuh kalau didekatkan sih ukurannya sama ya. Nah, coba dekatkan cuy, tuh ukurannya sama ya, keduanya mirip ya, sama lah, mirip-mirip berserupa. Nah kalau yang ini juga sama ya, langsung mati cuy. Tuh, ukurannya juga mirip-mirip ya, karena yang ini ya, yang ini dua ini cuy, yang dua ini dia resolusi layarnya masih ini ya, 1000-an kali 700 atau HD, jadi kecil ya. Nah kalau yang ini kan sudah FHD ya, 2000-an kali 1000-an, jadi lebih lebar ini ukurannya. Jadi kalau masalah layar lebih compact ini, kecil ini. Kalau lebih lega, layarnya lebih tajam cuy, ini yang ini cuy, dua ini ya, antara Hot 50 sama S25. Nah cuman dari keempatnya ini yang pakai AMOLED cuma ini aja ya, yang lainnya masih IPS semua. Dan ini cuy, tuh.
Dia brightness-nya sama ya, di 70-an% semua ya, sekitaran ya, di 70-an%. Tapi yang paling cerah ya jelas AMOLED ya. Yang kedua, oh hampir mirip-mirip semua ya. Tapi yang ini ya agak lah ya. Yang cerah malah ini ya, dua ini ya. Yang ini ya nomor terakhir lah ya. Oke gitu. Tuh. Lebih seperti itu. Oh iya cuy, kalau masalah feel ya, masalah feel genggam bagian back covernya, jujur kalau yang paling cepat meninggalkan sidik jari yang ini ya, antara RS4, Etel RS4 sama Etel S25 ya, dia paling cepat meninggalkan sidik jari. Nah, yang paling tahan sidik jari yang ini ya, Etel P55 5G sama Infinix Hot 50. Dia memang mate-nya itu enak cuy. Saya akui kalau pakai tangan saya ya enak dua ini ya, Etel P55 5G sama Hot 50. Nah, kalau yang meninggalkan sidik jari sih yang ini ya, RS4 sama S25. Oke, kita akan coba di game ini aja ya, yang simple aja ya. Kita perlihatkan aja settingannya aja. Kalau main game HP 4 bingung cuy. Oke, kita akan coba langsung main buka bersamaan ya. Bacul bingung cuy. Ada, kita coba aja. 1 2 3. Siapa yang lebih cepat? Oh ya cuy, ini saya lupa ya, dia pakai yang ini S25, Etel S25, dia pakai Unisoc T612 ya. Tuh. Paling cepat kelihatan sendiri ya ini ya. Yang dua ini imbang. Nah, yang paling terakhir ya ini ya wajar lah ya. Soalnya yang ini dia tentunya ya sebenarnya mirip-mirip ya, cuman kan kalau di clocknya dia lebih tinggi ini cuy. Cuman ya gitulah, teman-teman bisa tahu sendiri. Sekitar 70-an% ya brightness-nya. Cuman ya memang AMOLED ya cuy ya, paling cerah sendiri ya. Tuh, AMOLED segini cuy, langsung loh. Paling cerah sendiri. Tuh. Ya, yang lainnya ya mirip-mirip malah ya. Kalau di in-game-nya. Kalau si AMOLED sih memang bagus sendiri ya. Cuman ya chipsetnya nggak mendukung sih, sumpah cuy. Tuh, oh ya langsung ke settingannya ya. Bacul bingung cuy. Oke, kalau settingannya seperti ini ya. Dari ketiga HP ini ya khusus game ya kalau tiga ini, dan rata-rata memang ini ya. Semuanya buka grafiknya ke ultra, kebuka semua. Dan untuk frame rate-nya kebuka semua ya, 90 fps. Yang ketiganya maksudnya ya. Nah, ya ini sih juga grafiknya ultra, cuman ya janganlah ya kalau bisa ya. Lagi pula frame rate-nya cuma 60 aja cuy. Ya menggambarkan settingan chipsetnya ya. Sudah benar-benar terlihat sekali. Jadi yaudah gitu aja ya. Ini settingannya aja ya, nggak usah mainnya ya. Bingung cuy. Banyak. Oke, kesimpulannya cuy ya. Jadi kesimpulannya untuk P55 5G dia chipset pakai Dimensity 6080 5G ya. Dan chargernya dari keempatnya ini, yang ini P55 5G Hot 50 sama S25 dia masih pakai charger 18 watt ya. Cuma si RS4 ini aja yang sudah 45 watt paling kencang sendiri, yang lainnya masih 18 watt tuh. Dan untuk P55 5G sih kekurangannya dia cuma ini aja ya, dia nggak ada bypass chargingnya. Ketiganya yang lainnya ini sudah punya semua, jadi itu. Jadi kelebihannya di P55 5G paling cepat sendiri dari keempatnya. Tapi untuk fitur bebas chargingnya dia masih belum ada ya tuh. Dan untuk kita lanjut ke RS4, dia ya performanya standar lah ya. Cuman dia kelebihannya di ini ya, kelebihan RS4 di speakernya yang ada dua, jadi stereo, sama bypass chargingnya atau chargernya dia 45 watt ya, paling kencang sendiri. Itu kelebihannya. Nah, kalau yang ini cuy, yang Infinix Hot 50, dia kelebihannya di ini ya, layarnya dia sudah FHD atau resolusinya 2000-an kali 1000-an, jadi sudah mantap cuy. Kalau buat nonton sudah lega ini cuy ya, tajam. Tuh, sama dia sudah bisa bypass charging ya, sama sih ya. Cuma
Kelebihannya sih dari yang sebelumnya cuma ini aja ya, layarnya aja yang resolusinya lebih tinggi itu. Kalau lainnya sih sama ya. Dan yang terakhir, nah ini sebenarnya performanya paling jelek sendiri ya, jujur ya, paling jelek sendiri, ya paling lama sendiri dan nge-lag ya. Wes pokoknya lemot ya. Saya sarankan jangan beli ini kalau buat ngegame ya. Ini kenapa kok bisa masuk di sini ya? Spesial ya, karena saya mau tukar P55 5G punya emak saya. Saya tukar yang ini cuy. Yang ini kan masih IPS ya. Nah yang ini kan sudah pakai AMOLED. Jadi saya tukar aja meskipun performanya agak di bawahnya ini. Yang penting kan namanya orang tua kan cuma cari layarnya yang gonjreng gitu aja ya, sama tajam. Jadi saya tukar yang ini aja cuy. Ya kan namanya mak atau orang tua kan nggak buat game ya, cuma buat nonton YouTube aja atau buka video gitu aja. Jadi sebenarnya sih tidak saya rekomendasikan untuk ngegame, tapi kalau buat hadiah buat orang tua atau buat anak yang ini ya, buat anak yang nggak pingin dipakai ngegame, nah ini cuy, kasih ini aja, belikan ini aja ya. Jadi anak cuma nonton YouTube aja, nggak buat ngegame cuy. Atau buat ya itulah ya, buat kado orang tua atau mertua atau ya pokoknya saudara atau lain-lain. Ini nggak memalukan ini cuy, yang ini layarnya AMOLED sendiri. Jadi itu ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau teman-teman butuh HP dengan harga di bawah 2 juta hanya untuk buat ngegame, ini ya saya rekomendasikan ya, P55 5G masih worth it sekali di penghujung tahun 2024. Dan harganya sekarang kalau nggak salah sampai ini ya 1.200.000-an ya. Wah gila sekali cuy. Harga 1.200.000-an udah dapat ini ya, performa gila ya, chipset 5G yang resmi ya. Ini semua resmi semua, yang resmi semua. Jadi ini saya rekomendasikan. Dan untuk kalau teman-teman cuma ini ya, minusnya cuma itu aja ya, nggak bisa bebas. Tapi kalau teman-teman cari yang suaranya stereo, nah ini ya Etel RS4, dia all rounder stereo dan chargernya paling kenceng ini. Nah kalau yang ini kalau teman-teman ini ya cari yang performa buat game masih bisa sama layarnya lebih tajam, yang ini. Kalau yang kedua ini layarnya agak burik ya gampangannya ya itu. Nah kalau buat kado orang tua, mertua atau buat anak yang nggak pingin anaknya ngegame tapi cuma buat nonton YouTube aja masih enak, ini ya layarnya sudah AMOLED soalnya. Jadi seperti itu cuy. Singkatnya aja, rekomendasi HP di bawah 2 juta di akhir tahun 2024. Jadi gimana menurut teman-teman? Teman-teman lebih tertarik yang mana? Coba teman-teman kasih tahu saya di kolom komentar ya. Jadi seperti itu. Jadi yaudah kita aja cuy. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Dah. Oh iya cuy, kalau teman-teman kepingin wallpapernya, mungkin saya sudah cantumkan di kolom deskripsi ya. Dan untuk cara installnya atau tutornya cuy, tinggal ya cari-cari di shot saya ya, ada. Jadi yaudah gitu aja. Dah. Kalau kau pernah kejar mimpimu, salut. Kalau kau ingin berhenti, ingat untuk mulai lagi. Tetap semangat.